Polemik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah kembali memanas setelah muncul kabar penghentian sementara nafkah senilai 200 juta rupiah per bulan. Melalui kuasa hukumnya, Ruben disebut ingin mengevaluasi pengeluaran nafkah sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang masih tersisa. Situasi tersebut membuat hubungan keduanya kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir dan semakin ramai. Selain persoalan nafkah, Ruben juga menyoroti akses terhadap anak-anak yang dinilai perlu diperbaiki. Ia menginginkan kesempatan lebih besar untuk bertemu, menginap, serta terlibat dalam aktivitas harian mereka. Di tengah belum tercapainya kesepakatan, tim hukumnya dikabarkan tengah menyiapkan gugatan hak asuh. Kondisi itu memunculkan spekulasi baru mengenai kelanjutan konflik yang berpotensi berlanjut ke pengadilan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Orang mah kalau minta maaf tuh yang jelas ya, minimal sebut nama gitu. Ngapain juga minta maaf ke netizen? Lah, emang netizen yang ngasih duit kamu 200 juta kan? Bukan. Netizen mah emang hobinya gitu, ya kan? Hobinya ngata-ngatain, ya bukan ngata-ngatain sih ya kan. Hobinya kan komen kalau netizen ya kan. Yang ngasih duit siapa? Kan yang itu. Kenapa harus minta maafnya ke kita? Hello? Ngomong-ngomong soal rincian yang 200 juta itu nih, rinciannya sebanyak ini. Satu nih pertanyaan aku, sanggup nggak CEO gadungan itu untuk memenuhi semua kebutuhannya si Sarwendu? Sanggup nggak? Fiti-fitinya aja sekarang masih sekolah di rumahnya orang, masih pakai kursinya orang, mobilnya orang, rumahnya orang, kulkasnya orang. Sarwendah diduga sewa buzzer demi komentar baik di unggahan permintaan maaf. Sarwendah minta maaf salah. Sarwendah nggak minta maaf juga salah. Serba salah jadi Sarwendah seperti itu. Memang ya kalau orang udah punya penyakit hati itu susah kali. Karena penyakit hati itu obatnya memang nggak dijual di apotek. Nah buat teman-teman semua jangan lupa follow TikTok aku biar aku semakin semangat ini meng-up berita tentang Sarwendah walaupun dibilang buzzer, dibilang ini terserah. Yang penting apa yang diomongkan itu benar, fakta dan ada datanya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kamu bilang buat Sarwendah itu nyewa buzzer, diduga nyewa buzzer, jangan seujon sayang. Mana buktinya Sarwendah itu sewa buzzer? Coba, siapa yang bisa membuktikan? Kalau belum ada buktinya jangan menduga-duga. Berarti kamu punya penyakit seujon. Ya, penyakit seujon itu obatnya nggak dijual di rumah sakit, di apotek tuh nggak dijual. Penyakit hati itu memang obatnya nggak dijual di mana-mana. Susah banget. Karena yang bermasalah itu hatinya gitu loh. Jadi hanya karunia dari Tuhan, hanya pencerahan dari Tuhan yang bisa buat dia berubah. Ya semoga orang-orang yang punya penyakit hati, semoga hatinya segera dibukakan ke jalan yang lebih baik seperti itu. Ya yang setuju jangan lupa follow TikTok dari sekarang. Nah ini guys yang paling aku tunggu-tunggu. Ini yang paling aku tunggu-tunggu. Mari kita membaca 200 juta itu kemana saja duitnya. Oke, mari netizen berkumpul. Oke, like dulu, follow dulu kakaknya. Cocok. Oke, sekarang kita baca ya. Uang gedung tahunan sekolah PS Thalia ada 17 juta 60 ribu. Mahal ya. Oke lah, seorang kaya. Uang gedung tahunan sekolah Tania 16 juta 500 ribu. Oke. Anak 3 pokok dan lain-lain 70 juta. Pokok apa nih? Pokok rambutan, pokok mangga. Oke, lanjut. Sarang burung 8,3 juta. Burung siapa? Burung kucing, burung sekawan, apa burung si itu? Burung siapa ini? Sarang burung. Oh, punya burung. Oke. Laundry 3 juta. Di rumah nggak ada mesin cuci ya? Ini kita ini para netizen yang hidupnya gelampangan tak kemana kliwon kemana-mana, laki juga kerjanya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita punya mesin cuci dah di rumah, nggak perlu laundry ya. Laundry mah orang kaya. Oh lain lagi, ini agak laundrynya agak beda mungkin. Oke baik. Listrik sudah dibagi 2 yo. Oh bagi 2, 13,1 juta ya, agak tahu diri lah ya. Rumah juga dikasih numpang, listrik mau ini apa namanya dibayarin juga kan. Lu tinggal sama
ini keluarga besar lu Cici. Oke, lanjut. Driver 7.350. Oke, baik. Pakai driver ya, nggak bisa nyetir ya Mbak, nggak bisa nyetir. Oke, pakai driver. Kak, anak-anak dan kak apa sih ini? Kakak anak-anak dan sudah dibagi 30%, 27.380.000. Apa itu ya kakak anak-anak? Oke lah. Dogi 9,5 juta. Dogi buat gigit siapa itu dogi? Gigit koko. Buah 7,8 juta. Buah 7,8 juta. Buah apa? Buah mangga, rambutan, anggur. Mahal juga ya, 1 bulan 7,5 juta. Kita mah rengginang ini cuman beli buah palingan cuman ya gitulah. Oke, lanjut. CMB asuransi 3,7. Oke, baik. Apa nih? Aduh, tunggu udah bacanya. Banget sih ya. Liberty 5,2 juta. Gaji Mbak 1 2,5, gaji Mbak 2 juta, gaji Mbak 3 2,5 juta, gaji sus 3 juta, gaji sus 380. Jadi tugas lu apa bagi emak? Hah? Anak udah gede-gede gitu masih pakai sus juga. Ya udah nggak apa-apa, banyak duit kan dikirimin transferan gitu ya dari Papa Ruben. Lanjut. Driver anak 1 8 juta. Tunggu. Tadi kan ada driver juga di atas. Tuh anak keberapa? Anak yang paling gede. Drive piano 5 juta 2 bulan. Bimbel 46 50. Balet 22 juta balet. 20 juta balet. Emang segitu ya? Sorry lah, namanya kita juga orang kampion, tak tahu harga balet 22 juta mahal banget ya. Tani ada lomba jadi agak mahal ya ini. Dan ada private untuk 2 anak. Jadi totalnya 243.880.000. Jadi kalau bagi kalian yang bertanya-tanya 200 juta uangnya kemana aja, ini uangnya ke sini. Udah sudah dijelaskan, uangnya ke sini. Jadi sendiri. Membatasi ketemu atau melarang ketemu seorang anak sama salah satu orang tuanya, entah itu ibunya, entah itu bapaknya. Pertarungan ini antara si mantan istri dan mantan suami. Hal yang tidak boleh dilakukan menurut saya secara manusiawi itu adalah melarang atau membatasi si anak ketemu dengan bapaknya atau ibunya, kecuali sang bapak atau sang ibu itu adalah pelaku KDRT keras, ada potensial menyakiti atau membahayakan nyawa menurut saya. Tapi kalau cuma karena berpisahnya karena perselingkuhan, berpisahnya karena suatu hal yang tidak membahayakan nyawa, apalagi nyawa si anak, dibolehkan aja ketemu. Kalau cuma masalah nafkah atau masalah pernah diselingkuhi atau masalah ini itu tidak mengancam nyawa si ibu atau si bapak gitu ya. Jadi kalau ada yang pendapatnya seperti ya lu kan nggak ngerasain apa yang gue rasakan, atau ya situasi orang kan berbeda-beda gitu, bener. Dan orang bercerai itu banyak sekali faktornya. Ada yang tidak bahagia secara mental, secara emosional, secara finansial, secara ini itu banyak sekali. Tapi kalau membahayakan satu nyawa, misalnya ya tadi aku bilang KDRT yang mengancam nyawa, ya buat apa harus ketemu anaknya? Itu adalah protection gitu loh. Tapi kalau karena cuma sakit hati, terus kita membuat anak ini sebagai senjata, atau apalagi yang menurut saya lebih shallow itu, lo nggak mau ngebiayain anak gue, ya udah lo nggak usah ketemu aja sama anak gue sama sekali. Finansial penting, kita harus paham anak perlu ketemu sama orang tuanya, entah itu ibunya, entah itu bapaknya, karena bonding itu penting. Ada lagi komen-komen mengenai perceraian itu nggak bagus untuk anak. Mental anak itu selalu jatuh. Nggak semuanya. Misalnya orang tuanya berantem, bertengkar terus di rumah, udah nggak nyaman sama sekali keadaannya. Anak butuh ketenangan. Anak tuh mentalnya butuh ditata gitu. Kalau tiap hari ngeliat orang tuanya bertengkar, diem-dieman, nggak tanya-tanyaan, di meja makan semuanya langsung diem semuanya,
itu adalah torture, siksaan terbesar buat anak ngeliat orang tuanya seperti itu. Lebih baik bercerai, tapi tetap gimana supaya anak ini mentalnya nggak terkikis. Jangan ngejelekin ke anaknya, di depan anaknya. Udah banyak banget pasti yang bilang, ah lu kan nggak ngerasain. Justru karena sudah merasakan, justru melihat pentingnya mental anak itu kayak mana. Jadi orang kalau memang pikirannya untuk membahagiakan anak, mental anak, jangan berpikir gua mau bertahan demi anak. Salah. Anak itu akan tumbuh dengan mental yang defect. Damai, walaupun tidak serumah. Kapanpun anak butuh, situasi apapun, salah satu dari orang tuanya ada, hadir. Tapi kalau satu rumah terus-terusan, tapi nggak ngomongan, tapi teriak-teriakan, salah-salahan, itu yang mental anak rusak. Jadi kalau ada yang bilang, aku bertahan karena anak-anak, salah. Anak-anak itu akan mentalnya itu lebih kuat, lebih happy kalau melihat orang tuanya tenang, happy, nyaman. Tapi kalau ngelihat dua-duanya nih tiap hari, tapi nggak bicara, bertengkar mulu begitu, buka mulut sindir-sindiran, apalagi sampai di depan anak. Jadi masalah perceraian ini kalau dibilang menghancurkan mental anak ya tergantung. Tapi kalau orang tua ngomongin jeleknya si salah satu pasangan di depan anaknya, ya itulah yang menghancurkan. Mental anak akan lebih happy kalau ngelihat orang tuanya lebih tenang, lebih happy, dan tidak ada drama. Mau bagaimanapun juga, saat gue butuh ke sekolah, antara emak gue, antara bapak gue, itu ada. Jadi anak jangan pernah dijadikan senjata. Kalau sampai menjadikan anak itu satu senjata, sebagai tameng.